Mengati agak dekat lagi kameranya nggak boleh ya kakak-kakak ya, karena anak-anak saya kalau udah lihat cewek-cewek itu agak semangat jadinya ya. Oh gitu ya. Iya Bu. Nanti aku bertanya mereka itu. Ya mohon maaf kami agak physical distancing nih Bu, jadi nggak bisa agak dekat. Tetap jaga jarak tapi mendekatkan hati. Jadi Bu Agus, silakan Bu Agus. Baik, selamat datang. Perkenalkan, saya Ibu Agustina Budi Setiawati. Ini adalah sesi yang terakhir, sesi yang ke-8. Selamat datang di SMA Santo Paulus Pontianak dan selamat bergabung di Expo Perguruan Tinggi 2020. Semoga informasi, wawasan, penjelasan, keunggulan, kelebihan, dan kemudahan mengenai Sticus Vincentius A. Paulo diketahui dan dipahami oleh peserta didik kami agar nantinya peserta didik kami terpikat, tertarik, dan masuk ke Sticus Vincentius A. Paulo, ya, melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi melalui virtual expo perguruan tinggi sesuai dengan minat dan bakat mereka. Diharapkan juga partisipasi dari peserta didik kami SMA Santo Paulus, meskipun ini ada sesi terakhir, harus tetap semangat ya. Baik, salam dari kami semua dari SMA Santo Paulus. Untuk waktu dan kesempatannya kami persilakan dari Sticus Vincentius A. Paulo. Baik, Ibu Agustina, luar biasa sekali. Kami sangat mengapresiasi partisipasi teman-teman, luar biasa semangatnya. Terima kasih. Semoga tetap bertahan sampai di akhir. Ya. Karena kita pejuang yang hebat semua gitu. Baik dulu teman-teman semuanya. Halo, selamat sore teman-teman siswa-siswi SMA Santo Paulus Dan juga Bapak Ibu guru yang terhormat. Terima kasih. Perkenalkan saya Nila dan saya Wanda. Kami dari Sticus Katolik Santo Vincentius A. Paulus Surabaya, atau lebih sering dikenal dengan Stikvin, atau lebih juga sering gampangannya nih bilangnya Sticus RKZ ya. Lebih singkat biasanya seperti itu. Oke, baik. Sebelum kita akan mengenal lebih jauh tentang Stikvin, teman-teman akan sajikan terkait video. Video tentang Stikvin. Ya. Selamat menyaksikan. Selamat datang di Sticus Katolik Santo Vincentius A. Paulo Surabaya. Sticus yang kerap dikenal dengan sebutan Stikvins atau Sticus RKZ Surabaya. Mengapa Sticus RKZ? Karena rumah sakit dan Sticus RKZ memiliki pengelola yang sama, yaitu Kongregasi Suster Misi Abdi Roh Kudus atau SSPS. Stikvins berada di kota Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Surabaya merupakan pusat bisnis, perdagangan, industri, dan tentunya kota pendidikan yang mahasiswa dan mahasiswinya berasal dari seluruh pelosok tanah air. Stikvin memiliki sejarah perkembangan yang luar biasa. Berdiri sejak tahun 1954, didasari oleh kebutuhan masyarakat. Banyaknya pasien yang dirawat di rumah sakit RKZ dan kurangnya jumlah perawat pada saat itu mendorong para suster SSPS mendirikan sekolah perawat. Diawali dengan jenjang pendidikan perawat yang kemudian terus berkembang. Pada tahun 1990 menjadi Sekolah Perawat Kesehatan atau SPK. Pada tahun 1987 menjadi Akademi Perawat atau AKPER. Dan pada tahun 2006 menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atau STIKES dengan menambah program studi, yakni program studi Diploma Keperawatan, Sarjana Keperawatan,
profesi nurse, dan program studi fisioterapi. Dengan visi yang jelas, menjadi lembaga pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dalam pendidikan dan berkarakter kasih demi kehidupan, Stikvin terus maju berkiprah dengan mengedepankan nilai-nilai kasih, yaitu kebenaran, ketulusan, kepedulian, dan komunio dengan Tuhan dan sesama. Dengan motonya, Integrated Heart, Head, and Hands for Life, mendorong Civitas Academica untuk hidup secara utuh, terintegrasi dalam nurani, pengetahuan, dan keterampilan. Dengan sejarah yang kuat, Stikvin selalu berupaya berkembang sesuai zamannya, selalu menyesuaikan diri dengan melakukan update terhadap fasilitas pembelajaran, seperti sarana laboratorium yang modern dan lengkap, mulai laboratorium anatomi, laboratorium kegawat daruratan, laboratorium medikal bedah, laboratorium ibu dan anak, laboratorium komunitas, laboratorium aktinoterapi, dan masih banyak laboratorium lain yang telah disetting sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Karena perjuangan yang tiada hentinya, Stikvin telah menjadi sekolah tinggi ilmu kesehatan yang terakreditasi dengan predikat sangat baik, meraih prestasi dan terus mengembangkan kerjasama nasional dan internasional, baik di bidang akademik maupun non-akademik, menghasilkan lulusan yang memiliki karakter, kasih, profesional, dan berdedikasi tinggi. Lulusan terserap dan telah tersebar dalam dunia kerja di seluruh provinsi di Indonesia dan juga di luar negeri. Kami segenap Civitas Academica melalui dunia pendidikan siap membantu generasi muda untuk meraih masa depan mereka. Nah, teman-teman, demikian adalah video terkait Stikvin. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh ketua Stikvin kami bahwa Stikvin ini sebenarnya sudah dari dulu, tapi terus mengikuti perkembangan hingga sekarang sudah menjadi sekolah tinggi ilmu kesehatan Katolik. Ya, berikutnya supaya lebih kenal ya bagaimana sih Stikvin itu, bagaimana Stikes RKZ itu seperti apa. Kami berdua akan mencoba mempresentasikan ya seperti apa profil sekolah kami lebih detail lagi. Oke, jadi Stikes Katolik Santo Vincentius Apaulo atau lebih dikenal dengan Stikes RKZ atau Stikvin Surabaya memang berdiri sudah sejak lama ya teman-temannya, dari tahun 54, kemudian terus berkembang ya, berubah nama, terus mengikuti perkembangan zaman sampai sekarang berubah menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Ada apa aja program studinya, di Kak? sini ada 4 program studi, teman-teman. Yang pertama adalah D3 Keperawatan, kemudian S1 Keperawatan, kemudian profesi nurse, dan ketiga fisioterapi. Terus sekali kita akan bahas satu persatu apa sih. Nah, Tapi sebelum kita bahas, akan lebih baik jika kita melihat suatu fenomena ya, bahwa perawat di dunia itu masih dibutuhkan. Tapi bukan hanya menjadi sekedar fenomena, tapi juga fakta bahwa memang jumlah perawat di dunia itu masih sangat kurang ya. Menurut World Health Organization ya, ada 180 perawat per 100.000 penduduk, itu yang standar ya. Tapi faktanya di Indonesia, data yang dihimpun dari organisasi perawat yang ada di Indonesia itu hanya sekitar 87 perawat ya per 100.000 penduduk. 100.000 penduduk. Betul. Jadi memang sangat dibutuhkan ya tenaga perawat seperti itu. Ya, sampai saat itu terutama di masa pandemi ini ya. Ya. Jadi kebutuhannya masih sangat banyak. Tapi ini juga ada beberapa artikel yang memperkuat Bahwa memang benar perawat fakta itu sangat dibutuhkan. Tapi nggak hanya perawat, ada juga fisioterapis. Ya. Bukannya bukan hanya di dalam negeri atau di negeri, tapi juga di luar negeri. Nah, fisioterapi di Indonesia belum memenuhi kebutuhan, sehingga memang sangat dibutuhkan profesi dari fisioterapi ini. Karena mungkin ibaratnya selama ini fisioterapi bekerja di rumah sakit. Nah, tidak seperti itu. Jadi fisioterapi bukan hanya kemudian juga bisa
membuka istilahnya seperti klinik seperti itu. Iya. Jadi memang fisioterapi ini adalah salah satu program studi yang baru di dunia kesehatan dan memang belum banyak. Jadi peluangnya itu sampai saat ini masih sangat besar gitu ya Kak Wanda. Nah ini adalah alasan kenapa teman-teman yang ada di SMA Santo Paulus Pontianak jauh-jauh harus terbang ke Surabaya ya. Apa sih alasannya? Ada apa ya di Stikfin? Sini pasti yang di poin plus dari Stikfin ini. Nah, di Stikfin ini teman-teman untuk maupun seluruh prodinya, tadi ada 4 prodi ya, bahwa semuanya sudah terakreditasi sangat baik. Ya, betul sekali. Akreditasi memang penting sekali karena menjadi salah satu kualitas atau mutu dari suatu institusi pendidikan terhadap mahasiswa yang dididik nanti ya. Sangat penting nanti teman-teman untuk bekerja ya sebagai bekal pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan sumber daya manusianya, bahwa memang di Stikfin Surabaya ini seluruh tenaga pendidik ya, dosen, kemudian staf itu juga sudah memenuhi kualifikasi sebagai tenaga pendidik. Artinya nanti ketika teman-teman belajar di sini itu akan mendapatkan keilmuan memang dari paparnya seperti itu. Kemudian ini juga terkait fasilitas pembelajaran. Nah, di Stikfin ini teman-teman untuk fasilitas pembelajarannya nanti kan juga ada teori, ada praktik. Nah, ini di sini ada laboratorium yang sudah disetting dengan mini hospital. Jadi teman-teman bisa tahu gambaran nanti ketika praktek di suatu rumah sakit seperti apa. Nah, belajarnya di laboratorium yang sudah disediakan oleh Stikfin ini. Ya betul sekali. Kemudian yang berikutnya nih yang biasanya disukai ya, dari sisi biaya. Menarik ini. Ya, memang di tempat kami itu dari biayanya lebih murah ya, atau miring istilahnya begitu, dibandingkan dengan institusi swasta yang lain yang ada di Indonesia bahkan ya. Betul. Karena untuk pembiayaan di sini itu juga sudah include seperti itu ya Kak ya. Misalnya nanti teman-teman akan praktik. Nah, biaya praktik ini sudah include dengan biaya semester. Jadi tidak perlu ditagih lagi. Oh, PP-nya lebih murah, tapi ternyata nanti ketika akan praktik akan ditagih lagi untuk praktik. Betul sekali. Untuk berikutnya, ini adalah program studi keperawatan. Teman-teman, walaupun teman-teman semua adalah jurusannya mungkin IPS, jangan khawatir karena memang di Stikfin Surabaya ini teman-teman walaupun IPS bisa masuk di keperawatan atau di fisioterapis, atau teman-teman ada yang jurusannya teman-temannya nanti ada yang bahasa juga bisa, karena sistem kurikulum yang di tempat kita itu memang dari awal, jadi belajarnya dari nol. Teman-teman akan banyak belajar nanti secara konsep dasar seperti apa itu di semester 1. Jadi teman-teman nggak usah khawatir walaupun jurusannya IPS bahasa nggak apa-apa ya. Ya, nanti akan belajar bersama-sama, akan dibimbing bersama-sama. Oke. Betul, kembali ke ini, jadi di slide ini sudah nampak program studi keperawatan ya. Jadi ini mahasiswa kami yang ada di praktik anatomi dasar. Nah, sekolahnya itu 3 tahun teman-teman ya, cukup 3 tahun. Nanti setelah itu Anda bisa mengikuti uji kompetensi, kemudian lulus dan langsung bekerja. Siap kerja. Ya. Berikutnya ada program studi ini ilmu keperawatan atau S1 keperawatan. Program ilmu keperawatan atau S1 keperawatan ini untuk lama pendidikannya adalah 4 tahun. Nah, kemudian ini nanti juga akan dilanjutkan dengan program studi profesional. Tapi untuk program studi S1 keperawatan ini lebih mendalami terkait tentang teori begitu ya, analisis. Sekedar informasi, ini adalah salah satu tindakan resusitasi nafas, jadi pemberian nafas pada pasien yang henti nafas. Nah, itu diajarkan, memang keunggulan di tempat kami untuk keperawatannya itu adalah kegawat daruratan. Jadi teman-teman nanti akan belajar banyak bagaimana sistem kegawatan itu. Walaupun memang kalau perawat S1 itu masih umum ya, tapi kami punya suatu keunggulan yang bisa menjadi daya jual bagi nanti stakeholder yang akan menggunakan teman-teman ketika bekerja. Nah, nggak hanya berhenti di sini Kak Wanda ya, karena memang dari S1 keperawatan nanti akan berlanjut menjadi profesional. Ini adalah pendidikan yang profesi ya, ditempuh selama 1 tahun atau 2 semester, dan teman-teman hanya fokus nanti di rumah sakit, kemudian di komunitas, ada di panti jompo, di jompo, dan juga di rumah sakit jiwa, gitu ya Kak Wanda. Benar sekali. Dan teman-teman sebelum lulus pun juga diberikan pembekalan ini terkait dengan bantuan hidup dasar, karena untuk melamar pekerjaan terkait dengan keperawatan itu juga dibutuhkan sertifikatnya. Nah, di Stikfin ini teman-teman sebelum lulus dipersiapkan untuk
untuk mendapatkan pelatihan ini dan nanti juga akan mendapatkan sertifikat sehingga menunjang ketika teman-teman melakukan pendaftaran atau mau melamar pekerjaan seperti itu. Ya, berikutnya adalah program studi fisioterapi. Program studi fisioterapi ini ditempuh selama 3 tahun ya. Jadi teman-teman nanti akan banyak belajar terkait tentang rehabilitasi, kemudian sistem muskuloskeletal atau gerak ya, rangka. Teman-teman akan belajar di sana dan juga belajar tentang ini cedera olahraga. Ya, nanti kaitannya dengan bagaimana cara masas atau mungkin bagaimana cara nanti merehabilitasi misalnya ada pasien yang cedera akibat olahraga seperti itu. Berikutnya adalah terkait dengan salah satu keunggulan di Stikes kami juga ya, keunggulan lain di Stikes kami adalah mempunyai Vincentius Career Center. Nah, apa itu Kak Wanda, Vincentius Career Center? Vincentius Career Center itu adalah wadah di mana nanti lulusan yang sudah lulus dari Stikfin ini akan difasilitasi untuk memperoleh pekerjaan. Namun hebatnya ini di Stikfin ini sebelum teman-teman lulus atau sebelum wisuda itu sudah banyak yang rekrut gitu. Betul sekali, itu terbukti dari tracer study kami memang 0 sampai 3 ya. 0 sampai 3 bulan masa tunggu lulusan. Jadi bahkan sebelum lulus pun mahasiswa kami sudah direkrut. Kenapa begitu? Karena memang kami memiliki sistem kerjasama dengan berbagai rumah sakit ya, baik itu nasional maupun internasional. Rumah sakit utama yang menjadi kerjasama dari kami adalah Rumah Sakit RKZ Surabaya yang menjadi satu juga pengelola dengan kami. Kemudian ada juga Siloam Hospital, kemudian International Hospital, National Hospital, kemudian ada juga rumah sakit pemerintah lain ya, yang memang sudah bekerja sama, dan juga ada Rumah Sakit Eka Hospital Tangerang yang juga memberikan beasiswa full nanti teman-teman ya, dari semester 1 sampai semester 8, kemudian ditambah profesi nurse selama 2 tahun. Nah, gimana cara dapatnya? Nah, itu nanti teman-teman harus masuk dulu di Stikfin, baru kemudian akan dilakukan seleksi. Setelah itu nanti teman-teman akan dibiayai full. Setelah itu kembali bekerja di Eka Hospital. Enak banget ya Kak Wanda? Enak banget Kak. Ini setelah kan dibayarin. Setelah dibayarin nanti pasti dapat pekerjaan. Betul sekali. Gitu. Oke. Ya. Nah, ini adalah proses pengisian tracer study sehingga nanti teman-teman mengisi data-datanya di sini, kita dapat mengetahui oh ini sudah mendapatkan pekerjaan, kemudian oh ini bekerjanya di mana, seperti itu. Ya. Jadi sharing-sharing. Ya, ini rekrutmen karyawan ya, jadi stakeholder biasanya akan datang ke sini. Ya, ini biasanya sebelum wisuda mereka sudah direkrut. Betul sekali. Berikutnya adalah terkait dengan fasilitas kampus. Mungkin tadi beberapa sudah ditampilkan ketika pemutaran video. Ini adalah gedung dari Stikfin atau Stikes kita. Di sini ada 5 lantai dari gedung ini. Betul. Ini adalah laboratorium yang sudah disampaikan Kak Wanda tadi, memang disetting seperti benar-benar rumah sakit sesungguhnya. Jadi teman-teman nanti akan bereksplorasi ya lebih dekat lagi praktikumnya dengan tatanan nyata. Jadi lebih mantap lagi ya. Lebih mantap lagi karena sudah tahu gambarannya nih seperti apa. Ya. Baik, kemudian di Stikfin ini untuk proses pembelajarannya pun, untuk ujiannya pun juga menggunakan komputer, mempersiapkan ketika teman-teman nanti akan mengikuti ujian kompetensi ini dilakukan ketika teman-teman akan lulus. Jadi setelah lulus ujian UKOM atau ujian kompetensi ini teman-teman bisa bekerja. Ya, betul sekali. Jadi sebagai informasi bahwa memang di Stikfin ini secara prestasi sudah tingkat nasional ya, maupun internasional juga. Hasil UKOM-nya ya betul, Kak ya. Hasil UKOM kemarin terakhir kami itu peringkat 5 ya untuk seluruh PTS dan PTN di Indonesia. Kemudian untuk kategori PTS kami peringkat 2 untuk tingkat kelulusan UKOM. Kenapa uji kompetensi itu penting? Karena nanti untuk mendapatkan SIM atau legalitas teman-teman ketika nanti lulus menjadi fisioterapi atau perawat supaya bisa bekerja. Apalagi juga ini ya, dengan adanya undang-undang keperawatan yang sudah disahkan dan juga fisioterapi, undang-undang kesehatan, itu nanti membuat teman-teman lebih leluasa untuk bekerja di lapangan atau melakukan praktik mandiri. Jadi bukan hanya dokter yang bisa praktik mandiri, kita perawat, fisioterapis pun juga bisa praktik mandiri. Dan yang hebatnya lagi Kak, ini di Stikfin ini mereka juga dibekali ketika UKOM. Betul. Ada kompetensi, sehingga mereka setelah selesai lulus itu bila belum UKOM mereka akan tetap mendapatkan pendamping. Betul sekali. Ya, biarkan seperti itu. Betul. Jadi nanti ya puji Tuhan kita juga mengikuti
bimbingan tersebut dan hasilnya juga maksimal sehingga dapat sekali tersebut. Ya. Berikutnya adalah ini perpustakaan di tempat kami yang tentunya fasilitasnya ada database berupa jurnal yang tingkat internasional maupun nasional juga, kemudian buku-buku sumber pustaka yang up to date tentunya setiap tahunnya kami perbarui. Kemudian berikutnya adalah unit kegiatan mahasiswa atau biasanya ekstrakurikuler seperti itu ya SMA. Nah, di sini ada UKM tari, ada tari modern dan tari tradisional. Betul sekali. Jadi memang setiap mahasiswa nanti yang masuk di sini itu wajib mengikuti salah satu UKM ya supaya menunjang minat bakatnya mereka. Jadi secara kompetensi sosial juga memang lebih baik ya kualitasnya dibanding lulusan institusi lain. Ada UKM vokal, kemudian ada UKM futsal, ada paduan suara, dan bisa ikut ini. Kemudian juga ada UKM volley, ada volley putra, volley putri, kemudian juga ada UKM kewirausahaan. Jadi seorang tenaga kesehatan itu juga mungkin gambar bukan hanya di rumah sakit saja ya, tapi mereka juga bisa memberikan ide-ide untuk berwirausaha. Ya, bisa membuka lapangan pekerjaan. Bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain juga. Betul. Berikutnya kita bicara tentang alumni. Alumni Stikes bagaimana sih? Nah, ini adalah salah satu alumni kami, alumni fisioterapis yang saat ini bekerja di salah satu klub sepak bola. Ya, beliau ini sudah cukup lama di klub sepak bola ini. Kalau teman-teman cowok pasti tahu nih Persebaya ya. Dia kerja di sana sekarang sebagai fisioterapis untuk para atletnya. Ya, jadi kalau misalnya atletnya ikut pertandingan di mana, dia juga sebagai tenaga medis. Berikutnya ini adalah alumni kami juga, dia fisioterapis, dia di klub badminton ya, S Java. Nah, teman-teman bahwa dari alumni ini yang mau dikatakan memang untuk fisioterapis itu nggak harus kerja di rumah sakit, jadi teman-teman bisa minatnya misalnya di sport bisa bergabung di klub olahraga ya, ataupun nanti teman-teman bisa langsung praktik mandiri. Karena memang sekarang kejadian ini stroke ya, atau mungkin juga penyakit gula atau diabetes mellitus itu sangat meningkat ya, yang komplikasinya juga sangat tinggi, sehingga perlu sekali penanganan yang lebih lanjut atau rehabilitasi lebih lanjut. Nah, itu bisa jadi peluang teman-teman. Apalagi mungkin di Pontianak sekarang belum banyak fisioterapis ya. Iya, benar sekali. Bisa membuka lapangan usaha, praktik mandiri, dan juga peluang Anda akan lebih besar ketika memang masih baru program studi ini ya. Tapi tenang aja, di RKSET sudah terakreditasi sangat baik. Jadi memang kualitasnya sudah diakui oleh pemerintah ya begitu. Berikutnya Kak Wanda. Nah, ini kemudian ada alumni ini yang bekerja di Rumah Sakit Siloam dan beliau ini bekerja sebagai direktur keperawatan. Nah, jadi seorang perawat itu bukan hanya perawat yang bekerja di rumah sakit, tapi bisa juga menjabat sebagai seorang direktur keperawatan Rumah Sakit Siloam Tangerang. Ya, berikutnya ini adalah salah satu alumni kami. Beliau juga seorang perawat. Saat ini di Ginekologi Singapura ya. Beliau ini terakhir infonya tuh menjadi kepala ICU di sana. Dan luar biasa semangat beliau ini terus ditularkan ke para alumni ya, sehingga banyak alumni kami juga yang ikut tertarik ke sana Ginekes. Kemudian selain itu ada lagi alumni kami saat ini bekerja di St. Andrew Community Hospital, ini juga di Singapura ya, artinya perawat maupun fisioterapis kancahnya bukan hanya nasional ya, tapi juga bisa kita bekerja di luar negeri maupun internasional ya. Melihat lagi ke kebutuhan dari perawat maupun fisioterapi itu sangat dibutuhkan di dalam maupun di luar negeri. Iya, betul sekali. Berikutnya Kak Wanda ini adalah alumni yang bekerja di Kemenhumham. Nah, ini alumni di sini di mana dia bekerja di lembaga permasyarakatan. Jadi keren sekali Kak ya, ternyata juga bisa bekerja di tempat lembaga permasyarakatan. Ya, betul, di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dia sebagai seorang perawat di salah satu lembaga permasyarakatan atau lapas ya. Begitu Kak Wanda ya. Perawat juga sama ya, nggak harus kerja di rumah sakit, ya, tapi juga bisa di instansi pemerintah di maupun klik juga. Betul, praktik mandiri juga bisa. Karena memang undang-undang kita sudah legal, jadi teman-teman jangan khawatir. Kita bisa melakukan praktek mandiri selama Anda punya STR, surat tanda registrasi yang ditempuh melalui uji kompetensi, dan juga surat izin praktik ya tentunya. Mengikuti syarat-syarat yang ditentukan, dan di sini tuh teman-teman juga dibekali dengan itu. Iya, betul sekali.
Nah, bagaimana nanti untuk pendaftarannya, teman-teman? Nanti bisa lihat di website kami, Stikfin ACID, nanti akan dibantu oleh admin kami untuk di kolom chat ya, dan juga bisa melakukan pendaftaran ya, mulai sekarang sudah dibuka, nanti sampai Mei 2021, teman-teman akan dapat potongan 2 juta rupiah untuk S1 keperawatan, dan juga D3 keperawatan dan fisioterapi dapat potongan 1,5 juta rupiah. Ya, jadi teman-teman, semua orang pasti akan mengalami kelahiran, kematian, sakit juga pasti ya. Jadi tenaga kesehatan terutama perawat itu memang skupnya sangat luas. Artinya pekerjaan Anda nanti ketika memilih ini tidak akan pernah ada matinya ya. Karena terus kesehatan itu menjadi salah satu tren yang berkembang dan juga seumur hidup pasti sangat dibutuhkan. Manfaatnya bukan hanya untuk orang lain tapi juga untuk keluarga kita sendiri dan diri kita. Ya. Jadi menjadi saksi hidup manusia mereka ya, mulai dari anak-anak sampai orang tua ya. Dan gimana caranya kalian bisa bergabung di Stikfin untuk menjadi tenaga kesehatan yang profesional ya, gitu. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Silakan, kami sangat antusias sekali menunggu pertanyaan teman-teman. Begitu Bu Agustina. Baik, terima kasih atas penyampaian yang diberikan kepada peserta didik kami. Semoga anak-anak benar-benar mendengarkan nih dan tertarik nih. Tertutup ya untuk mendaftarkan ke Stikes Vincentius A. Paulo. Tolong siapa yang ingin bertanya mengenai Stikes dipersilakan. Anak-anak ibu 2 kelas, 12 IPSD dan 12 IPSE. Ada yang mau jadi ini perawat ya, Ibu? Dan fisioterapi, Bu. Terus psikoterapi ya? Ya. Nah, ada yang kalau nggak salah ada ya alumni kita ya, tapi kayaknya yang Stikes yang ini yang gimana Marosa? Tapi di Jakarta ya ini di mana Mbak? Di Surabaya, Bu. Surabaya, Jawa Timur. Kota Pahlawan. Oh iya. Surabaya. Mungkin Jennifer berminat di situ, bisa ditanyakan yang mau masuk Stikes. Ya, jangan khawatir teman-teman, walaupun IPS tetap bisa ya. Banyak juga kok Bu mahasiswa kami yang memang ini ya, mereka dari IPS maupun bahasa. Iya. Iya, betul. Dari IPS kan bisa ya. Nah, Bu. Saya dulu juga dari IPS, Bu. Nah, ya. Ini anak-anak saya nih. Iya. Mudah-mudahan ada catatan tersendiri di mereka dan mereka nanti akan tertarik setelah mendengarkan penjelasan ya, akan menghubungi nomor yang mungkin Iya, nanti akan tulis di kolom. buka dari hari ini sampai kapan ya? Bu, mohon maaf. Ya. Pertanyaan Ibu apa? Dibuka mulai dari hari ini sampai kapan itu? Untuk gelombang 1 sampai Mei 2021, Bu. Nanti memang keunggulan dari gelombang 1 ini adalah dapat potongan biaya masuk ya, sebesar 2 juta untuk S1, kemudian 1,5 juta untuk D3. Dan kemudian nanti ada gelombang 2 yang perkiraannya Mei sampai Agustus, Bu. Begitu. Kami boleh menyampaikan terkait biaya, Bu, yang ada di Stikes kami? Boleh, dipersilakan. Masih ada waktu berapa menit, Rosa? Masih ada 15 menit nih. Nah, Oke, baik. Iya. biar anak-anak itu bisa mencatat ya, memperhitungkan dan memberikan informasi ke orang tuanya ini. Silakan Kak Wanda. Menyampaikan terkait biaya pendidikan di Stikfin ini. Untuk biaya pendaftaran adalah 250.000. Tes psikologi adalah 100.000. Itu jadi sudah include ya, 350.000 untuk biaya pendaftaran dan tes psikologi. Kemudian untuk biaya per semester untuk program studi ilmu keperawatan adalah 6.225.000. Dan untuk program studi D3
perawatan adalah 5.775.000 dan D3 fisioterapi 6.275.000. Betul, jadi biaya per semester ini nanti sudah termasuk biaya praktik ketika teman-teman ada di rumah sakit, itu sudah tidak dipungut biaya, jadi include hal tersebut. Kemudian ada juga uang pengembangan akademik dan juga pembangunan itu yang akan dibayarkan satu kali, ya berapa Kak Wanda? Untuk dana pembangunan, untuk ilmu keperawatan adalah 9 juta, kemudian dana pengembangan akademik 7 juta, kemudian untuk perawatan, dana pembangunannya adalah 7 juta, dana pengembangan akademik 5.500, untuk D3 fisioterapi sama ya, seperti D3 keperawatan, dana pembangunan 7 juta, kemudian dana pengembangan akademik adalah 5.500.000 dan ini biar sekali. Betul, satu kali aja. Harganya miring ya teman-teman, tapi walaupun miring bukan terus murahan, tidak ya, tapi kami punya kualitas. Betul, kualitas yang kami jual, yang kami unggulkan bagi mahasiswa-mahasiswa kami. Biaya semester ini teman-teman tidak perlu bingung untuk terkait UTS dan UAS. Nah, itu sudah include di biaya semester, jadi tidak akan dilakukan penagihan lagi terkait biaya untuk ujian. Betul. Itu. Dan ujian memang tes kalau UAS. di Stikes RKZ ini untuk SKS tidak bisa diperpendek ya, jadi artinya nanti per semester ini sudah ada paketannya. Karena memang kalau di kesehatan ya itu nggak bisa dipercepat gitu, karena memang sudah ada kurikulum dari pemerintah sendiri yang diminta per paket seperti itu. Kemudian teman-teman sebagai informasi, jika nanti memang Anda tertarik, nah teman-teman nanti bisa mengikuti seleksi ya, seleksinya nanti hanya dari nilai rapor mulai kelas 1 sampai kelas 12 ya, semester 1 sampai semester 5. Kemudian nanti akan juga dilakukan tes kesehatan. Teman-teman nanti bisa melakukan tes kesehatan itu di Pontianak ya, boleh di puskesmas atau di dokter umum atau di klinik yang lainnya. Nah, itu nanti akan ada form yang kami berikan supaya teman-teman nanti bisa periksa di sana, kemudian form itu akan dikembalikan ke tempat kami sebagai rekomendasi. Seperti itu. Karena untuk sekarang sedang pandemi juga ya, jadi secara online gitu. Dan kemudian di Stikes kami juga ada fasilitas terkait asrama. Nah, mungkin teman-teman yang jauh ya ingin tinggal di Surabaya tapi mungkin belum ada kenalan. Nah, bisa tinggal di sini yang tersedia adalah asrama putri. Nanti teman-teman untuk biayanya sekitar 1 sampai 1,2 juta itu 1 bulan, dan teman-teman sudah mendapatkan fasilitas 3 kali makan, kemudian untuk sudah dan nanti juga ada kebersihan. Jadi untuk kamar memang harus di kamar. Ya, begitu. Silakan jika ingin Anda ditanyakan. Ini asrama buat Putri ya. Kebetulan siswi saya ada yang namanya Putri, dia langsung nunjuk-nunjuk loh. Buat oh iya. Halo Putri. Ya, Putri. Nah, ya, bukan cuma buat Putri seorang ya, buat putri-putri yang lain juga ya. Ya, untuk putri-putri yang lain. Iya. Putri kalau mau main ke Surabaya bisa mampir ke Stikes RKZ ya, nanti saya ajak jalan-jalan. Ya, untuk teman-teman semuanya. Khusus untuk Putri ya Bu ya, tapi Semoga tertarik tuh Putri. Itu 1 juta berapa tadi itu Mbak kan asramanya 3 kali makan loh Putri. Ya, 1.200.000 Bu, itu sudah 3 kali makan. Itu udah nggak perlu pusingin pagi mau makan apa, siang makan apa, malam makan. Ya. Kalau akhir bulan itu sudah aman karena pasti sudah akan dapat makan. Ya, 1.200.000 tinggal dan makan itu sangat murah itu. iya Bu. Ya, Dan sangat dekat dengan Stikes karena bersebelahan. Jadi asrama dengan Stikes itu sangat dekat. Oh, Sehingga tidak perlu biaya transportasi juga ya kalau ingin berangkat kuliah. iya. Jadi enggak perlu repot masak ya Lause ya. Ya. Tuh. Tinggal fokus belajar, serius kuliahnya gitu. Jadi fisioterapi loh, itu sangat di Kalimantan Barat ya, fisioterapi boleh itu ya anak-anak kalau tertarik itu sudah dikasih tahu biayanya.
Lalu juga di tempat chat ini untuk kamu tahu segala macam yang berhubungan dengan kampusnya, ada ya informasinya ya di sana ya. Oke. Ya. Lalu ada pendaftarannya juga bisa dilihat di sana. Kontak personnya juga ada ya kakak-kakak. Karena dia itu. Ya, ada kontak person Bu yang sudah di kolom chat ya. Ditulis di kolom chat. Nah, itu semua sudah ada ya. Ya, teman-teman bisa lihat. Ini juga ada. Kalau tertarik, kalau kalian malu untuk bicara di sini bisa nanti share di WA ya. Karena Ya, anak saya memang kadang tidak berani mengutarakan pendapat secara langsung ya. Tapi nanti di WA itu bawel-bawel mereka nanyanya nanti. ya boleh Bu. Nanti chat pribadi secara WhatsApp yang sudah tertera di kolom chat ya. Iya, iya. Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman? Kalau boleh tahu teman-teman ini pengennya jurusan apa sih sebenarnya? Kalau boleh tahu loh ya. Ayo, sekarang kakak-kakaknya yang nanya nih, kamu maunya Ya. jurusan apa? Ayo, kayak langsung. Hukum Kak, hukum. Jawab. Bahasa. Hukum. Oke. Oh, hukum. Bahasa. Betul ya, luar biasa. Luar biasa teman-teman ya, ada yang pengen ke hukum. Kalau ke hukum misalnya, ini kan gini ya, sebagai informasi aja. Tadi siapa yang pengen ke hukum ya? Saya Kak. Boleh tahu namanya? Disebutkan? Yohanes Manalu Kak. Oh, Ganes. Oh, Yohanes, sorry. Yohanes. Jadi Yohanes kalau mau ke hukum, mending ke hukum kesehatan aja. Jadi masuk dulu perawat, nanti habis itu kamu ambil S2 manajemen hukum. Nah, nanti kamu akan mengatasi masalah-masalah hukum kesehatan. Karena banyak banget ya beritanya terkait pelecehan bagaimana tenaga kesehatan, kemudian pasien. Dan itu banyak banget peluangnya pasti besar. Karena memang juga masih jarang ya hukum kesehatan Ya, itu hukum masih kesehatan jarang. masih jarang. Tapi ilmunya sudah ada sih. Begitu Johannes. Masuk ke RKZ dulu, nanti baru lanjut Ya, S2 itu ya. Biar tahu langsung ya ke lahan praktiknya menghadapi pasien itu seperti Betul. apa. Nanti kemudian membantu di kuliah hukumnya. Betul. Gitu Johannes ya. Terima kasih Kak. Sama. Oh ya, sekedar informasi bahwa kalau perawat itu sekarang pendidikannya sudah berkembang. Jadi nggak hanya berhenti di D3 keperawatan atau S1 atau nurse, tapi teman-teman bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ya, teman-teman bisa lanjut ke S2 keperawatan, kemudian nanti ambil nurse spesialis, kemudian lanjut ke doktoral keperawatan ya, atau S3. Nah, nanti teman-teman bisa nggak harus kerja di rumah sakit, bisa jadi tenaga pendidik di institusi atau peneliti kesehatan. Betul. Jadi sekedar info bahwa memang profesi perawat itu sudah menjadi mitra tenaga kesehatan yang lain dan sudah diakui sehingga kurikulumnya pun sampai doktoral pun juga jelas. Jadi sangat luas. Ya, salah satu dari teman-teman ini mungkin nanti sebagai profesor keperawatan. Ya, amin. Putri mungkin ya, Putri. Iya, Kak. Ya, amin ya, Dek. Baik, bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Anak-anak Ibu, ada yang berminat, silakan. Jangan sampai nanti menyesal loh. Ini expo-nya diberikan untuk kalian, diberikan kesempatan untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Ya, ini sesi Teman-teman yang terakhir. juga bisa membuka di webnya Stickfin, www.stickfin.ac.id dan Instagram dari Stickfin. Nah, bisa di-follow ya di situ, nanti bisa tahu informasi-informasi terbaru terkait Stickfin di Stickfin SBY. Betul sekali, ya. Ada lagi? Anak-anak nih, kurang lebih 5 menit lagi, dipergunakan kesempatan ini dengan baik.
Aduh, kayaknya si Putri diminati untuk jadi perawat nih ya sama teman-temannya nih ya. Ya, katanya kalau Putri jadi perawat dia mau disuntik sama Putri ya. Ya, apalagi Putri cantik loh Bu, pasti mau tuh. Cowok-cowok betah nanti. Nggak sakit juga mau kayaknya disuntik ya. Putri ke psikoterapi aja, ya. Boleh ke fisioterapi, pasti masih banyak dibutuhkan ya. Bisa di klinik kecantikan juga bisa. Ya, tuh. Iya, benar tuh. Klinik kecantikan sekarang juga lagi tren ya, lagi booming-boomingnya itu. Betul Bu. Ada nanya? Nggak ada nih ya. Ini yang cowok nih mode bengong kau udah ngomongin jadi perawat nih ya. Mereka ngerasa kayaknya perawat cuma buat cewek ya. Perawat juga untuk cowok karena juga sudah banyak ya profesor-profesor keperawatan itu yang dari laki-laki. Ada sekedar info ya teman-teman bahwa perawat cowok untuk ke depan pasti akan banyak dibutuhkan karena memang pemerintah itu sedang mencanangkan SPGDT, sistem gawat darurat terpadu. Jadi itu adalah sistem di mana nanti sebagian tenaga medis itu akan ada di pre-hospital atau di luar rumah sakit. Sekarang kalau teman-teman tahu ada program ini PSC ya 118. Nah, itu biasanya yang terjun di situ adalah perawat cowok. Jadi mengevakuasi misalnya ada pasien atau kecelakaan yang di hospital atau luar rumah sakit. Nah, nanti itu akan banyak butuh tenaga cowok, perawat cowok. Baru di situ nanti transfer ke rumah sakit. Kemudian perawat cowok juga banyak dibutuhkan di instalasi gawat darurat dan juga di kamar operasi. Biasanya seperti itu Bu, itu trennya yang memang akan terus berkembang. Karena memang di Indonesia belum punya emergency call public begitu. Makanya sedang digalakkan. Dan itu jadi kesempatan yang baik untuk teman-teman semua. Ya, nggak ada lagi yang dipertanyakan ya. Kalau ada bisa langsung hubungi kakaknya. Lalu kami juga berharap bahwa anak-anak dari kami juga bisa bergabung nanti ya di Stikes Vincentius Apollo dan kerjasama kita bisa terus berlanjut ya untuk kakak. Ya Bu, amin. Baik. Bu Agus ya, silakan Bu Agus. Baik, terima kasih kami ucapkan dari pihak sekolah dan panitia pada Stikes Vincentius Apollo yang sudah berbagi informasi mengenai kelebihan dan kemudahan dalam pendaftaran sebagai mahasiswa baru. Semoga bermanfaat bagi peserta didik kami di SMA Santo Paulus untuk melanjutkan pendidikannya, menambah wawasan dan pengetahuan yang luas. Terima kasih atas kerjasamanya dengan pihak Stikes. Kami dari SMA Santo Paulus mengucapkan terima kasih banyak. Salam, selamat sore, sampai ketemu. Terima kasih Bu dan teman-teman untuk kesempatannya. Saya juga mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Selamat istirahat karena hari ini sudah sangat jenuh, lelah ya. Dan jaga kesehatan terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Semoga Tuhan selalu memberkati dan sukses selalu untuk teman-teman. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Sampai Selamat sore. ketemu. Ya, baik anak-anak berikan salam dulu kepada kakak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dami. Ya, Kami mohon izin untuk live ya, meninggalkan ruang Zoom. ya, Terima baik. kasih Bu. Selamat Terima kasih, sore. Kak. Dami, Ya, Kak.